Ya, doa orang benar ya, Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 20 menjadi pokok bagian kita, eksposisi yang terakhir dari kitab Yakobus. Saya mengajak kita sekali lagi kembali berdiri kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-13 dan kita bergantian seterusnya. Di bawah perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Silakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan, terlebih kita yang merenungkan dan melakukan firman itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Doa orang benar, ini menjadi pokok bagian kita ya. Ini merupakan eksposisi kitab Yakobus yang terakhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surat Yakobus saya sedikit akan mereview sebentar yang berapa hal yang sudah kita pernah lewati ya. Surat Yakobus itu adalah surat yang kemudian dinyatakan kepada gereja mula-mula ya, di mana gereja yang dikirimi oleh Yakobus ini mengalami banyak sekali tantangan ya. Ada tantangan eksternal, ada tantangan internal. Tantangan eksternal tentu saja penganiayaan di mana-mana oleh penjajah Romawi. Sementara tantangan yang internal itu lebih kepada ada perselisihan ya, baik tentang ajaran maupun tentang beberapa hal ya. Terlebih lagi tentang kemerosotan iman dan moral di dalam jemaat ya. Kalau kita perhatikan di beberapa bagian, bagaimana orang hanya mengaku iman secara kosong saja ya, mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak membuktikan hidupnya dia betul-betul mengasihi Yesus. Jadi imannya dinyatakan hanya iman sebatas pengertian saja, sebatas pengakuan saja, dan kemudian iman tidak ditunjukkan melalui perbuatan mereka. Dan begitu juga permasalahan yang lain lagi, ada dosa karena lidah yang juga disoroti di pasalnya yang ketiga, dan kemudian kelakuan berdosa yang banyak sekali, dan kemudian kesombongan ya, egoisme. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting gue kaya, ya, bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan apa saja terhadap orang sesuka-suka hatiku, sesuka-suka saya. Nah, kepada jemaat yang seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus kemudian mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan iman mereka, untuk hidup sesuai dengan iman yang harusnya mereka hidup itu. Ya, karena itu Yakobus mendorong mereka untuk memiliki gaya hidup yang penuh dengan solidaritas dengan sesama. Kenapa? Sama-sama mendapat tantangan, sama-sama dianiaya, sama-sama menderita dan seterusnya. Ya, karena itu pentingnya gaya hidup orang percaya yang penuh dengan solidaritas. Ya, sama-sama menguatkan, ya, sama-sama menopang di dalam iman. Ya, saling belajar satu dengan yang lain, saling kemudian bertumbuh, ya, menopang satu dengan yang lain, ya, memberi kesaksian tentang Kristus
Kristus satu dengan yang lain, saling menguatkan iman mereka, ya, saling mengasihi, bekerja sama dan seterusnya. Itulah gaya hidup yang kemudian Yakobus anjurkan kepada jemaat-jemaat gereja mula-mula pada waktu itu, ya. Penerima suratnya bukan hanya kepada satu komunitas, tapi ke banyak komunitas, ya, yang dikirimi surat oleh Yakobus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari banyak anjuran sebenarnya ada satu hal saja yang kemudian menjadi inti dari bagian ini, ya, bahwa iman itu harus dilakukan. Itulah yang kemudian menjadi concern daripada Yakobus kepada jemaat mula-mulanya. Beriman tidak cukup hanya kata-kata saja. Beriman itu harus melakukan apa yang kemudian diimani tadi. Beriman harus diwujudkan. Beriman harus bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Ya. Next. Karena itu Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan, ya, yang begitu besar di dalam jemaat, baik eksternal maupun internal tadi itu, maka Yakobus menganjurkan kepada jemaat mula-mula untuk memiliki sikap hidup yang benar, ya, menghadapi tantangan itu secara bersama-sama, bukan mengandalkan kekuatan sendiri seterusnya, ya. Mereka harus memiliki dua hal. Pertama, sikap hidup yang benar dalam menghadapi, ya, pencobaan tadi itu, dalam menghadapi tantangan itu, dalam menghadapi penderitaan itu, dan kemudian bukan hanya sikap yang benar, tapi juga tindakan yang benar, ya. Next. Sikap yang benar seperti tadi sudah kita baca, ya. Ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi penderitaan, ada dua hal yang perlu kemudian menjadi penekanan. Pertama, yang bisa dilakukan, ya, waktu menghadapi pencobaan, waktu menghadapi penderitaan, yang bisa dilakukan adalah bersabar. Bersabar bila menghadapi penderitaan karena penganiayaan oleh penjajah. Kalau kemudian mengalami ketidakadilan karena orang kaya yang berbuat semaunya, karena honor tidak segera dibayarkan, karena honor yang ditahan-tahan oleh majikan. Ini disampaikan di pasal sebelumnya. Ya. Apa yang dilakukan ketika orang menghadapi situasi yang seperti ini? Yakobus menganjurkan, bersabarlah. Bersabarlah. Berarti menahan diri dari keluhan, tidak marah-marah menghadapi itu semua, ya. Tetapi di dalam kesabaran, di sana ada kemudian harapan kepada Tuhan bahwa ketika ada penderitaan sekalipun, ya, yang dialami dia hari ini, ya, Tuhan akan menyatakan keadilan baik kepada dirinya maupun kepada orang yang sudah membuat, ya, tidak adil tadi itu. Bukan hanya kesabaran, tetapi juga penting meneguhkan hati, ya. Yakobus menganjurkan ketika jemaat mengalami penderitaan, orang harus meneguhkan hati, bersabar dan meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Penting ini dilakukan ketika menghadapi penderitaan, karena kalau kemudian kita menyerah, hanya menunjukkan satu hal, bahwa kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi dengan meneguhkan hati, dengan mengingat-ingat janji Tuhan yang begitu luar biasa, dengan mengingat-ingat apa yang Tuhan nyatakan, dengan mengingat-ingat pemeliharaan Tuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada suku-suku Israel sebelumnya, dan kemudian hari ini pun akan dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu dan kepada kita, ya. Dengan mengingat-ingat seperti itu, maka orang tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, ya. Dan ini sebagai cara untuk melewati setiap penderitaan yang ada. Dan para nabi menjadi referensinya. Para nabi juga sudah menderita, ya, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka menyampaikan kebenaran, ya, kehendak Tuhan, dan mereka harus menerima resikonya, ya. Tetapi mereka tetap menghidupi, dan itulah yang kemudian menjadi referensi untuk diteladani ketika orang-orang yang dikirimi surat oleh Yakobus pada waktu itu mengalami penderitaan, ya. Itu yang harus kemudian dilakukan. Dan kemudian yang dihindari adalah ketika menghadapi penderitaan adalah jangan bersungut-sungut. Itu yang dihindari. Bersungut-sungut, itulah yang penting dihindari, ya. Seperti tadi, kalau bersungut-sungut menunjukkan satu hal saja, bahwa kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan bisa menyelesaikan penderitaan ini. Ya. Ketika bersungut-sungut menjelaskan bahwa, ya, sesungguhnya kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya.
tentu di dalam pemeliharaan Tuhan dengan melihat referensi dari para nabi, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi, Tuhan pun mengizinkan pemeliharaannya kepada kita pun di dalam penderitaan. Ya, itulah yang coba kemudian Yakobus coba tekankan. Ya, karena itu di sana jangan saling menyalahkan ketika mengalami penderitaan. Jangan saling menyalahkan. Ini karena kamu, ini karena Yakobus, ini karena itu. Ya, karena saya jadi Kristen lah, kemudian saya seperti ini, saya menderita seperti ini. Coba saya tidak jadi Kristen. Coba seperti jemaat Galatia yang kemudian pengen menjadi kembali kepada beriman secara Yahudi lagi. Pasti tidak ada penganiayaan seperti ini. Gara-gara saya menjadi Kristen, saya seperti ini. Ya, jangan menyalahkan seperti itu. Jangan menyalahkan. Apalagi kemudian sampai menyumpah, ya, bersumpah serapah. Ya, menyumpahi orang yang baik yang tidak adil tadi itu, maupun orang-orang yang para penjajah yang sudah membuat dirinya seperti itu. Karena segala hal yang boleh kita lewati ini semua ada intervensi dari Tuhan. Di setiap hal yang boleh kita lewati, ada Tuhan di sana yang kemudian mengizinkan itu terjadi, dan Tuhan mau menunjukkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kalau kaitannya kepada diri, ya, kepada diri sendiri. Kalau kemudian kepada Yakobus mengatakan kepada jemaat-jemaat yang dikirimi surat, kalau kalian menghadapi tantangan seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan itu seperti itu. Pertama, melakukan dan kemudian menghindari beberapa hal tadi. Ya. Tapi bagaimana kalau kemudian kita bersikap kepada orang yang juga mengalami penderitaan? Ya, apakah kita bersabar kepada dia atau seperti apa? Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, tindakan yang Yakobus anjurkan adalah dua hal ini. Pertama, ketika kita melihat orang yang mengalami penderitaan, maka kita haruslah berempati. Kita haruslah turut merasakan apa yang mereka rasakan, yang saudara kita rasakan, walaupun kita sendiri juga merasakannya. Ya, kita harus turut prihatin kepada dia. Ya, kita harus turut prihatin terhadap mereka, memberikan dukungan kepada mereka dengan kekuatan, ya, bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan mereka. Ya. Dan yang berikutnya bukan hanya berempati, turut merasakan kepedihan, turut merasakan apa yang mereka rasakan, tetapi juga mendoakan mereka. Ini menjadi satu hal yang penting. Mendoakan mereka yang juga mengalami penderitaan sama seperti yang kita alami, ya, sama seperti orang Yakobus, yang dikirimi surat oleh Yakobus, sebagian besar yang dikirimi surat oleh Yakobus. Ya, jangan malah disumpahi, ya, jangan malah diolok-olok, jangan malah kemudian orang menyumpah serapai orang seperti itu. Ya, gara-gara kamu dan seterusnya. Tidak, tetapi kita berempati dan mendoakan mereka. Berempati, kita bahagia, digambarkan oleh Yakobus tadi. Kita tertawa, ya, bersama orang yang bahagia. Bahkan kalau kemudian Tuhan izinkan, ya, kita bisa menyanyi bersama dengan mereka, bergembira bersama dengan mereka. Tetapi ketika orang mengalami kepedihan, ya, menangislah bersama mereka. Tertawalah di rumah pesta dan menangislah di rumah duka. Jangan kebalik-balik. Ya. Karena banyak, ya, ada ajaran lah yang kemudian menyebutkan seperti itu. Kalau kemudian ada saudaramu yang meninggal, maka kamu harus berbahagia. Gimana ceritanya berbahagia? Kita ditinggalkan orang yang kita kasih dan kemudian kita harus berbahagia. Betul sih, dia mengambil konsepnya juga dari Alkitab. Oh, karena kan ini pengantin wanita yang siap kemudian disambut oleh mempelai laki-laki, jadi nggak perlu ditangisi, kita harus justru berbahagia dan seterusnya. Saya pikir ini sesuatu yang tidak sepenuhnya tepat. Ya. Bahkan Maria ketika Yesus, Bunda Maria ketika menyaksikan Yesus seperti itu pun dia pun bersedih luar biasa. Artinya emosi, ya, sikap yang emosi tadi itu, ya, emosi tidak perlu dibendung ketika mengalami kesedihan dan seterusnya. Menangislah. Ya. Lalu kemudian bersama dengan orang yang berbahagia, ya, tertawalah di sana. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih harus berdoa? Alkitab
menjelaskan kepada kita. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar yang yakin didoakan akan memiliki dampak yang besar. Ya. Kita akan melihat seperti apa doa orang yang benar. Next. Bible terkasih dalam Tuhan, doa orang benar, ya, itu tidaklah terbatas kepada orang yang kemudian kusuk berdoa, orang yang khusus saja, ya, yang hidupnya kudus dan suci. Sebab siapakah di antara kita yang benar di hadapan Tuhan? Oleh karena diri kita memang benar, ya. Bukankah kita ini tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan? Tetapi kitalah yang dibenarkan oleh Tuhan, ya. Bahkan ketika kita masih menjadi seterunya Tuhan, ya. Bukan karena kita pantas, ya. Bukan kebenaran kita, bukan karena kita pantas. Kebenaran kita, ya, bukan karena kita punya kualitas sehingga kita dibenarkan. Tetapi di dalam kebobrokan kita, Tuhan berkenan membenarkan kita. Karena itu doa orang yang benar dimaksud bukanlah orang yang hanya khusus, ya, yang kemudian kudus, suci, seterusnya. Siapakah yang suci? Siapakah di antara kita yang suci? Siapakah yang pagi hari ini tidak melakukan dosa sama sekali? Saya acungin jempol. Pagi-pagi bangun sudah ribut, ya, masalah anak lah, masalah air lah, masalah apa lagi, ya, menggerutu lah dan seterusnya. Ya. Siapa di antara kita yang kemudian tidak berdosa bagi? Apakah pantas kemudian kita disebut sebagai orang benar dengan keberdosaan kita? Tidak. Tetapi ketika kita berdosa, maka Tuhan memberikan gambaran arahan kepada kita, perintah kepada kita, mengakulah dosa itu dan minta kekudusan kembali kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan. Dia yang menyucikan kita, bukan tindakan kita yang menyucikan diri kita. Karena itu bicara tentang orang benar, bukanlah orang yang maha kudus itu, bukan orang yang suci itu, ya. Orang benar tidak seperti itu, bukan orang yang suci, ya. Karena siapalah di antara kita yang suci, ya. Bukan pula orang yang kemudian sering puasa, bukan pula orang yang sering menjalankan ritual, ya, Kristiani secara baik, bukan orang yang menjalankan disiplin kerohanian secara baik dan terus-menerus, ya. Kenapa? Disiplin rohani bukanlah prasyarat, bukanlah syarat untuk kita disebut sebagai orang yang benar. Disiplin rohani kita lakukan karena kita sudah mengenal kebenaran, iman diberikan kepada kita, dan itu sebagai aktualisasi iman kita, sebagai perwujudan dari iman kita, bukan prasyarat untuk kita disebut sebagai orang yang benar, ya. Karena itu bukan orang yang sering puasa, bukan orang yang menjalankan ritual Kristiani, bukan orang yang menjalankan disiplin rohani secara terus-menerus. Disiplin rohani harus dilakukan, tapi jangan lupa itu bukan prasyarat. Jangan lupa itu bukan sebab, tapi akibat dari kedekatan kita dengan Tuhan, akibat dari kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan prasyarat untuk ditunjukkan sebagai bahwa diri kita ini adalah benar di hadapan Tuhan. Bukan juga jumlah orang yang menyatakan bahwa doa itu disebut benar atau tidak benar, ya. 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada. Itu bukan bicara tentang kuantitas, ya. Bukan bicara tentang kuantitas. Kalau kemudian 1-2 orang, ya, di dalam Matius 8 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Loh, kalau 1 orang Tuhan nggak ada di tengah-tengah mereka. Ya, seringkali ayat ini dikutip-kutip oleh WL, kan. Tapi apakah kemudian Tuhan tidak hadir kalau kita berdoa secara pribadi? Nunggu 2 orang baru Tuhan hadir? Nunggu 3 orang baru Tuhan hadir? Kan tidak seperti itu. Karena itu bukan kuantitas. Ya, perlu dilihat konteks, ya, ayat itu disebutkan. Ya. Karena itu doa orang yang orang benar bukan soal jumlahnya. Doa itu disebut benar bukan ketika dipanjatkan oleh banyak orang, ya, kita mau menggoncang surga. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, ya.
Lalu kemudian kalau ketika doa disampaikan satu orang, maka doa itu tidak kemudian didengar oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan? Tentu tidak seperti itu. Nah, lalu doa orang yang benar itu doa yang seperti apa? Next. Bapak Ibu, Yakobus menggambarkan doa orang yang benar dengan mengutip tokoh Elia. Dia menyebutkan bahwa doa orang benar adalah doa yang berasal dari orang yang biasa saja. Ya, dia mengutip Elia. Ya. Doa yang dinyatakan, dipanjatkan oleh orang yang biasa saja. Ya. Sesungguhnya juga sama seperti kita, orang yang berdosa, tetapi sudah dibenarkan oleh Allah dan dikuduskan secara terus-menerus oleh Allah. Ya. Tentu saja orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan, maka orang ini hidupnya tentu tidak pernah terlepas dari hadirat Tuhan, menjaga relasinya dengan Tuhan, kan? Jadi bukan prasyarat, ya, bukan kemudian sebab, tetapi ini adalah akibat. Elia adalah contoh dari orang biasa yang berdoa, disebutkan oleh Yakobus, dan dipandang benar oleh Allah. Ya. Tetapi bukan soal sosok Elianya, tetapi juga lebih kepada apa yang didoakannya. Betul, Elia adalah orang yang biasa, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat dengan Tuhan karena dia sudah dibenarkan oleh Allah, ya, dikuduskan oleh Allah dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi bukan saja kepada titik orangnya, tapi kepada doa yang dipanjatkan itu seperti apa. Ya. Dan doa yang dipanjatkan oleh Elia itu bukan dirinya sebagai pusatnya, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Ketika berhadapan dengan Raja Ahab, ya, ketika berhadapan dengan Ahab yang penyembah berhala itu, dia tidak sedang menunjukkan, tunggu saja, kamu tidak punya hubungan yang baik dengan saya, ya, saya akan mengutuk kamu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Bukan soal itunya, bukan soal dirinya yang dinyatakan kepada Tuhan, bukan soal dirinya yang coba dibuktikan kepada Ahab tadi. Tetapi Elia sedang kemudian menunjukkan betapa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Ya. Dia sedang menunjukkan sedang menunjukkan kemuliaan Tuhan yang besar yang harus dihormati oleh Ahab. Jadi bukan tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan yang harus dimuliakan oleh semua orang, termasuk Ahab. Ya. Jadi apa yang didoakan Elia adalah bicara tentang hukuman kepada Ahab. Ya. Nanti tidak akan turun hujan dan seterusnya. Dan di dalam konteks Israel, ya, doa bukan hanya secara doa itu personal, tapi juga ada doa yang sifatnya nasional. Dan doa yang sifatnya nasional ini, ya, secara bangsa, ini biasanya, ya, dimulai dari raja yang membuat rakyatnya menjadi berdosa. Dan inilah yang terjadi. Ya. Karena itu pusat dari doa yang disampaikan itu bukan soal dirinya, tetapi soal Tuhan, ya, yang harusnya orang gentar terhadap dia, yang harusnya dipuja-puji oleh Ahab, dan bukan Baal yang dipuji, yang disembah oleh Ahab. Lalu kemudian juga bukan soal kepuasan untuk kepuasan dirinya. Doa yang benar yang disampaikan oleh orang yang benar bukan soal kepuasan dirinya. Ya, Yakobus pernah menyinggung hal ini. Ya, jangan-jangan kalau kamu nggak dapat sesuatu itu karena kamu salah berdoa. Ya. Atau ketika kamu berdoa itu hanya untuk menghabis-habiskan saja, hanya untuk dihabis-habiskan saja, hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Makanya Tuhan tidak menjawab doamu. Ya. Doa orang benar bukan doa yang benar, ya, bukan hanya bicara soal diri, tetapi bicara tentang Allah yang menjadi pusatnya. Ya. Dan doa orang benar adalah doa yang dinyatakan dengan penuh keyakinan iman. Karena itu doa yang benar seperti ini pasti bukan doa orang yang tidak pernah mengenal Kristus, Tuhan. Ya. Bukan doa orang non-Kristen pasti. Karena didasarkan oleh iman. Iman apa? Iman baik iman percaya kepada Tuhan ataupun iman
yang mempercayai bahwa Kristus Tuhan itu bisa menjawab doa-doanya. Ya. Dan di dalam konteks ini, iman berperanan sangat penting. Baik iman kepada Kristus maupun iman bahwa Kristus bisa menjawab doa-doanya. Karena itu, orang yang tidak pernah percaya Kristus tidak mungkin disebut sebagai seorang pendoa yang doanya benar. Ya. Betapa penting tentang iman itu. Ya. Dan bukan hanya dengan keyakinan iman, doa orang yang benar adalah doa yang memiliki tujuan yang benar, ya, yang selaras dengan keinginan Allah. Doa yang memiliki tujuan yang benar. Ada beberapa contoh yang ditunjukkan oleh Yakobus. Yang pertama, itu adalah doa untuk menolong orang lain. Doa untuk menolong orang lain ketika melewati penderitaan. Ya, di ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya. Kenapa nggak langsung ditolong saja, Pak? Kan kita dengan kekuatan kita bisa. Justru di kala kita berdoa, kita sedang menunjukkan wujud nyata dari iman kita. Tidak mengandalkan kekuatan diri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan yang bisa menolong orang itu. Ketika orang itu mengalami penderitaan, kita bersama-sama mencari penghiburan daripada Tuhan. Ya. Bukan mencari penghiburan kepada kita. Ya. Bersama-sama orang yang menderita, kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bukan mendapatkan kekuatan dari kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika orang mengalami penderitaan, seringkali orang akan merasa kesepian, ya, putus asa, dan di titik itulah orang memerlukan penghiburan. Kalau dua-duanya sama-sama mengalami penderitaan, ya, bagaimana cara menghiburnya? Karena itu satu-satunya penghibur adalah Tuhan. Dan panjatkanlah itu di dalam doa. Dan doa menolong orang adalah doa yang kemudian memohon pertolongan kepada Tuhan untuk segera dilepaskan dari penderitaan. Mendapatkan kekuatan daripada Dia. Meminta pertolongan daripada Dia. Dan jangan lupa ketika kita membawa itu dalam doa, itu adalah bagian dari tanda iman kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan permasalahan yang sedang kita alami, yang sedang orang-orang pada waktu itu alami. Bahwa Allah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah yang ditunjukkan oleh Yakobus. Doa orang yang benar yang memiliki tujuan yang benar adalah doa untuk kesembuhan orang lain. Ya. Kesembuhan di sini bukan hanya kesembuhan fisik saja, ya, tapi juga kesembuhan spiritual. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu, bicara tentang kemudian mendoakan untuk kesembuhan orang lain, itu bukan hanya menyelesaikan kesembuhan fisikly saja, ya, tetapi juga menyelesaikan kesembuhan secara spiritualnya dia. Ya. Ini bukan soal momentum kita merasakan mujizat Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan mujizat kreatif dari Tuhan, bukan seperti itu. Ya, tetapi juga kemudian menyelesaikan bukan hanya fisik dia, tetapi juga kerohanian dia, spiritualitas dia. Next. Ya. Di ayat 16 disebutkan bahwa kesembuhan dari sakit itu dikaitkan dengan dosa. Ya, kesembuhan dari dosa. Lalu kemudian yang didoakan dengan iman itu juga dikaitkan dengan sakit rohani, ya, yang 15. Yang kemudian yang didoakan itu juga bicara tentang dosa yang diampuni, bukan sakit yang diampuni. Ya. Dan hasilnya Tuhan juga menyelamatkan orang yang sakit dengan cara apa? Membangunkan dia. Dan hasilnya Tuhan menyelamatkan orang yang sakit dengan cara mengampuni dosanya.
Karena itu Bapak Ibu, di dalam konteks waktu itu, sakit itu tidak hanya diselesaikan secara upaya dengan upaya medis saja, tetapi juga sakit disembuhkan ya dengan mengupayakan dari sisi rohaninya, spiritualnya. Ya. Karena itu tidak heran di sana ya ada unsur mujizat tentu saja, ada unsur iman tentu saja, ada unsur penyelesaian terhadap dosa, pertobatan di sana. Apalagi memang konteks Yahudi waktu itu. Orang yang sakit parah itu biasanya adalah orang yang dikaitkan dengan dosa yang berat. Orang yang sakit parah sejak lahir biasanya dikaitkan dengan dosa yang dibuatnya atau dosa orang tuanya. Ya. Karena itu sebelum kemudian menyelesaikan atau mendoakan sakitnya secara fisik, maka penting orang pada waktu itu menyelesaikannya ya secara spiritual. Kalau mengalami sakit, coba refleksi dulu, minta ampun kepada Tuhan. Jangan-jangan ini karena dosa saya. Itu yang dilakukan. Lalu kemudian kalau kemudian sudah melakukan itu, tapi tetap sakit, ya, mintalah hamba Tuhan mendoakan. Supaya apa? Bukan hanya bicara tentang menyembuhkan sakit saja, tapi juga meneguhkan imannya. Mungkin sakitnya tetap ada, tetapi ketika hamba Tuhan mendoakan, maka hamba Tuhan itu meneguhkan iman orang tersebut untuk kuat menghadapi sakit yang dia derita. Dan terlebih penting adalah mencari tahu ya bagaimana atau apa rencana Tuhan di balik sakit yang diderita. Karena itu Bapak Ibu, pelayanan kepada orang yang sakit adalah pelayanan yang include ya. Menyelesaikan persoalan jasmaninya, sakitnya, tetapi juga menyelesaikan persoalan rohaninya. Karena itu di dalam doa untuk kesembuhan orang lain, bukan hanya on the spot hari itu dengan KKR, mujizat terjadi dan selesai. Bukan hanya itu saja. Ya. Kemarin nonton podcast Pesulap Merah, ya, membukakan trik di balik KKR. Ini kata dia itu, yang juga sebenarnya bukan dia pendapat dia sendiri. Ya, Pesulap Merah bilang, ya orang yang kemudian bisa berdiri di panggung itu sebenarnya adalah hasil seleksi. Waktu orang datang dengan kursi roda, ditanya dulu sakit apa dan seterusnya, lalu kemudian dicoba dulu dia bisa berdiri apa tidak, coba melangkah 1, 2, 3 langkah bisa melangkah atau tidak. Kalau ada yang kemudian bisa melangkah 1, 2, 3 langkah, itulah yang kemudian berdiri di panggung nanti. Dan ketika pendeta mendoakan dia dan kemudian diminta berdiri, ya betul dari awal dia memang bisa berdiri kan? Ini menurut podcast dari Pesulap Merah tadi itu ya. Orang itu pada akhirnya berdiri kan? Kenapa? Memang dari awal dia bisa berdiri. Tetapi lihat pandangan orang, ya gambaran orang. Ini orang duduk di kursi roda dan ketika didoakan, lalu kemudian dia bisa berdiri. Mujizat terjadi. Ya, menurut Pesulap Merah tadi di podcast. Bukan kita tidak percaya mujizat, tetapi banyak juga yang tricky seperti itu. Hanya demi untuk mengumpulkan apa? Menunjukkan mujizat yang luar biasa. Padahal bicara tentang pelayanan kesembuhan bukan hanya bicara tentang mujizat yang kemudian kita saksikan, tetapi juga menyelesaikan persoalan kerohanian dia, persoalan spiritualitas dia. Karena itu dianjurkan oleh Yakobus, ya, pelayanan untuk mendoakan kesembuhan orang lain itu harus disertai dengan pelayanan pastoral di sana. Ya. Panggillah para penatua untuk kemudian melakukan pelayanan pastoral. Tadi itu menyelesaikan secara emosional, ya mungkin orang marah luar biasa karena Tuhan, ya sepertinya Tuhan tidak adil terhadap dirinya, memberikan sakit yang luar biasa kepada dirinya. Dia menyelesaikan secara emosional dan psikologisnya dulu. Ya. Dan penatua bisa menjadi orang yang mendengar keluh kesahnya itu. Mungkin tidak memiliki keilmuan belajar psikologis dan seterusnya. Ya. Tetapi orang yang melayani secara pastoral mau mendengar keluh kesah orang lain, itu sudah menyelesaikan ya 50% lah persoalan orang yang mengalami sakit tadi. Setidaknya unek-uneknya bisa dicurahkan dan seterusnya.
tapi juga melayani secara pastoral ya, juga kemudian menyinggung soal spiritualitasnya dia, dan dilayani dalam pertobatannya dia. Ya, tadi sudah singgung bahwa konteks Yahudi yang sakit itu dikaitkan dengan dosa. Karena itu ketika mau menyembuhkan orang yang sakit, maka diselesaikan dari akarnya. Akarnya apa? Dosa tadi itu. Minta ampun kepada Tuhan dan dibawa kepada Tuhan untuk meminta ampun kepadanya. Ya. Diselesaikan dulu akarnya tadi, pertobatan dulu. Ya. Dan jangan lupa, bukan hanya bicara doa dan doa saja, tetapi juga disertai dengan tindakan medis. Tindakan medis seperti apa? Konteks waktu itu adalah dengan mengoleskan minyak tadi. Jadi mengoleskan minyak di sini, ini bukanlah sakramen. Ya. Ada beberapa ayat menunjukkan hal demikian. Bagaimana kalau kita membaca di dalam Markus 3 ayat 1 sampai 6, Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang lumpuh dengan mengoleskan minyak kepada dia. Dan ini bukan minyak urapan, ya. Minyak urapan itu diatur sangat ketat bagaimana membuatnya, ya. Bahan-bahannya apa? Dan kemudian diberikan kepada siapa? Bukan sembarang orang. Bukan orang sakit kasih minyak urapan, bukan. Ini bukan minyak urapan, ya. Dan kemudian ini juga bukan sakramen. Ya. Mengoleskan minyak itu adalah tindakan medis yang dilakukan orang pada waktu itu. Ya. Rasul Petrus pun melakukan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, Rasul Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang dan berdoa dengan mengoleskan minyak. Ini tindakan medis. Ya, yang umum pada waktu itu, dan bukan sebuah tindakan sakramental. Ya. Tapi jangan lupa, mengoleskan minyak juga sebagai bagian dari tanda iman yang menyerahkan kesembuhan orang tersebut kepada Roh Kudus. Ya. Tapi lebih banyak memang ini tindakan medis yang biasa dilakukan orang pada waktu itu. Karena itu jangan mengkultuskan minyak tadi. Karena hari ini banyak ajaran yang kemudian mengkultuskan minyak dari pendeta, air dari pendeta, air yang sudah didoakan dari pendeta, ya minyak urapan katanya, ya, dan seterusnya. Tapi penggunaannya berbeda, bahannya beda. Nah, karena itu Bapak Ibu, dua contoh tadi, ya, menunjukkan bahwa itu adalah doa-doa yang memiliki tujuan yang benar, ya. Itu adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya rasa begini, kalau kemudian kita berdoa untuk kesembuhan orang lain, ya, maka Tuhan pasti akan menjawab dia. Jawabannya apa? Betul, bisa jadi dia disembuhkan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga mengizinkan sakit itu dihadapi oleh orang tersebut. Demi apa? Tuhan menunjukkan, ya, pemeliharanya kepada orang itu pun ketika dia mengalami sakit seperti itu. Mudah memahaminya, tidak mudah. Ya, di Yakobus di pasal pertama, ya, kalau kemudian susah memahaminya, mintalah hikmat daripada Tuhan. Jadi tidak mudah. Ya. Next. Nah, doa yang memiliki tujuan yang benar, ya. Yang berikutnya adalah doa yang kemudian disampaikan untuk membimbing orang di dalam keselamatan. Ini yang dicontohkan oleh Yakobus. Ya, di sana ada proses di mana orang saling mengaku dosa. Di sana ada proses di mana orang saling mendoakan. Jadi bukan hanya orang yang di hadapan kita saja yang mengaku dosa, tapi kita juga yang melayani yang mengaku dosa. Saling mengaku dosa, ya, supaya kita sama-sama dikuduskan oleh Tuhan, ya, dan kemudian bisa sama-sama membawa orang, ya, bisa sama-sama, ya, mendukung di dalam pertobatan dan membawa orang kepada keselamatan, dan kemudian bisa membimbing orang tersebut, dan pada akhirnya Tuhan akan menolong keduanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Doa yang benar adalah doa yang memiliki tujuan yang benar.
Doa yang benar adalah disampaikan orang yang biasa, yang memiliki sikap hidup yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Dan pusatnya bukan kepada orang itu, tetapi kepada maksud dan tujuan doa itu yang kemudian disampaikan. Sentralnya bukan kepada orang yang berdoa, ya, tetapi kepada Tuhan yang menjadi sentral atau pusat dari doa. Ya. Doa orang benar ini mengakhiri eksposisi kita di dalam Yakobus. Kiranya Tuhan menolong kita boleh memahami hal ini dan kemudian boleh menghidupi di dalam diri hidup kita akhir masa. Mari kita berdoa.